Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hentiana Putri Rahak, NPM 1910005. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang konsep aset. Pengertian aktiva. PASB mendefinisikan aset dalam rangka konseptualnya sebagai berikut, yaitu aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu dengan makna yang sama. Definisi PASB dan AASB cukup dibandingkan definisi yang lain luas karena aset dinilai mempunyai sifat sebagai manfaat ekonomi bukan sebagai sumber ekonomi, karena manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset. Aktiva atau aset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Kekayaan yang dimiliki perusahaan tentu jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, aktiva dapat dikelompokkan lagi ke dalam pos-pos seperti berikut. 1. Aktiva lancar adalah harta yang berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang, pendapatan yang masih harus ditagih, dan biaya dibayar di muka, perlengkapan kertas, pensil, penggaris, dan lain-lain. 2. Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipakai lebih dari setahun. Aktiva tetap ada 3 macam. Yang pertama, investasi jangka panjang, investasi dalam saham, investasi dalam obligasi. B. Aktiva tetap terwujud, yaitu tanah, gedung, dan bangunan. 2. Mesin, peralatan, truk, pengangkutan. Yang ketiga, aktiva tak berwujud. Contohnya itu goodwill, paten, dan merek dagang. 2. Karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan definisi aktiva. Karakteristik umum aktiva sebagai berikut. 1. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. 2. Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. 3. Berkaitan dengan entitas tertentu. 4. Mewujudkan proses akuntansi. 5. Berkaitan dengan dimensi waktu. 6. Berkaitan dengan karakteristik keterukuran. PASB mendefinisikan aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi dan peristiwa di masa lalu. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi aktiva memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Yang kedua yaitu dikuasai atau dikendali oleh entitas, dan yang ketiga yaitu hasil dari transaksi masa lalu. Yang C. Mengukur dan menentukan kos aset pada saat perolehan. Kos, jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh atau untuk surat-surat berharga yang diterbitkan dalam transaksi keuangan antara dua pihak yang bebas. Dalam transaksi tunai, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai pada saat transaksi. Dalam transaksi kredit, kos ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai yang disepakati seandainya transaksi kredit tersebut dilakukan secara tunai. Bila penghargaan atau jumlah rupiah yang disepakati tidak berupa kas tetapi berupa uang atau surat berharga yang nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti, dasar pengukurannya adalah jumlah rupiah secara tunai atau cash equivalent. Barang atau surat berharga yang terlibat atau yang diserahkan dalam transaksi tersebut. D. Tahapan perlakuan akuntansi terhadap kos. 1. Pengakuan dan pengklasifikasikan pertama kali pada saat
terjadinya. 2. Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran proses pemecahan dan penggabungan untuk kepentingan inter. 3. Pembebanan terhadap pendapatan untuk periode berjalan atau periode yang akan datang. Transaksi khusus atau istimewa. Jadi transaksi khusus atau istimewa ini memiliki bagi-bagian, yaitu yang pertama yaitu barang atau jasa bersifat khusus atau non standar. 2. Transaksi sepihak. 3. Transaksi non kas. 4. Saham sebagai penghargaan. 5. Penentuan kos dan reorganisasi. 6. Hadiah atau hibah. 7. Temuan kos dalam transaksi kredit. Potongan tunai atau keringanan. 2. Pembelian kredit dengan kontrak utang. Kos hipotesis. Jumlah rupiah yang ditimbulkan bukan karena transaksi yang pasti dan jelas dan oleh karenanya tidak mempunyai dasar penentu kos yang objektif dan tetap diterima umum. Konsep penilaian aktiva. Nilai keluaran. A. Nilai keluaran. 2. Harga jual sekarang. 3. Nilai setara tunai. 4. Nilai liquidation. 4. Nilai setara tunai. 4. Nilai likuidasi. 5. Nilai masukan. 6. Kos masukan sekarang. Konsep penilaian suatu aset dinilai dari nilai liquidation, nilai berkesinambungan, nilai buku dari aktiva, nilai instruksi sekuritas. Harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor yang menunjang nilai aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lain. Cukup sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.